Baik, kembali lagi bersama kami dari Departemen Periodonsia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang dental splinting. Apa itu definisi dental splinting? Adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk stabilisasi atau imobilisasi gigi yang mengalami kegoyangan akibat trauma atau penyakit periodontal. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui atau mengecek kegoyangan dari suatu gigi? Ada dua cara yang dapat kita lakukan. Pertama, menggunakan satu instrumen dengan satu jari. Berikut adalah gambaran mengecek kegoyangan menggunakan cara tersebut. Kemudian cara kedua adalah menggunakan dua buah ujung instrumen. Berikut adalah cara untuk melakukan pengecekan kegoyangan dari suatu gigi. Oke. Baik, selanjutnya mobility dari gigi itu dibagi menjadi 3, yaitu mobility grade 1 seperti gambar di sini, di mana terdapat kegoyangan arah bukolingual kurang dari 1 mili. Lalu yang kedua adalah mobility grade 2, di mana kita lihat di gambar ini terdapat kegoyangan arah bukolingual antara 1 sampai 2 mm. Selanjutnya yang ketiga adalah mobility grade 3. Seperti terlihat pada gambar di sini, di mana terdapat kegoyangan pada arah bukolingual lebih dari 2 mili, serta ada kegoyangan dalam arah vertico-oklusal. Selanjutnya, mengenai prinsip dari dental splinting. Splinting harus mempunyai desain yang sederhana, ekonomis, stabil, dan efisien, serta tidak mengiritasi jaringan lunak, dapat diterima secara estetik, tidak merangsang timbulnya penyakit iatrogenik, menurut Butler tahun 2011. Baik, selanjutnya mari kita lihat slide berikutnya, yaitu membahas tentang indikasi dan kontraindikasi dari dental splinting. Pada video kali ini, kita akan membahas prosedur teknik splinting ekstrakoronal menggunakan wire dengan teknik lingual splint. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam teknik ini dapat dilihat dalam slide berikut. Pada prosedur teknik splinting ekstrakoronal ini terdiri dari 3 tahapan. A. Tahapan persiapan alat, bahan, dan daerah kerja. Pada tahapan ini, 1. Daerah kerja harus bersih dan rapi. 2. Siapkan alat dasar berupa kaca mulut, sonde, pinset, probe, wire bending instrument atau lidah ular, tang potong, needle holder, dan light cure. Ketiga, bahan, yaitu ligatur wire dengan diameter 0,25 seperti gambar berikut ini. Ini adalah contoh gambar wire yang digunakan, yaitu wire dengan diameter 0,25. Lalu kita siapkan bahan ETSA, bonding agent, komposit, alat poles, komposit. Yang keempat, persiapan pasien. Dalam hal ini kita gunakan model seperti berikut, di mana kita akan melakukan splinting pada regio 33 sampai dengan 43. Kemudian persiapan operator, memakai masker, mencuci tangan, dan memakai handscoon. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap kedua atau tahap B, yaitu prosedur teknik splinting. Yang pertama adalah tentang wire. Kita gunakan dental floss untuk mengukur 2 kali jarak antara gigi yang akan kita lakukan splint. Dalam hal ini, kita akan melakukan splint pada gigi 33 dan 43. Kita koreksikan wire dengan menggunakan dental floss, lalu dikalikan 2. Setelah itu, jika sudah mendapatkan ukurannya, kita paralelkan panjang dental floss tersebut dengan wire yang akan kita gunakan. Setelah didapatkan ukuran yang diinginkan, lanjutnya kita akan potong dengan menggunakan tang potong.
Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan wire dengan panjang yang kita inginkan, kita akan melakukan pemilihan terhadap wire tersebut. Berikut adalah tata cara melakukan pemilihan terhadap wire yang sudah kita potong. Kita masukkan wire tersebut setelah dibagi dua ke dalam sonde. Lalu kedua ujung yang bebas kita jepit menggunakan needle holder. Lalu kita lakukan gerakan seperti ini. Kita putar needle holdernya dengan sonde tetap pada posisinya. Needle holder kita lakukan pemutaran berlanjut terus sampai didapatkan kepadatan seperti gambar berikut. Oke, setelah itu kita buka dari sonde. Dan berikut adalah hasil pilihan yang sudah kita lakukan. Setelah kita mendapatkan ukuran wire yang kita inginkan, selanjutnya kita coba adaptasikan wire tersebut di gigi yang akan kita lakukan splinting. Dalam hal ini pada gigi 33 dan 43. Kita adaptasikan wire tersebut pada area titik kontak gigi-gigi tersebut. Dengan lidah ular, kita coba adaptasikan ke permukaan sehingga kawat dapat berkontak maksimal dengan permukaan lingual dari gigi. Yang kita perlu perhatikan apabila teknik ini dilakukan pada rahang atas adalah adanya gigitan antara insisa rahang bawah terhadap palatar rahang atas. Jadi apabila dilakukan pada rahang atas, hal ini diperhatikan gigitannya. Nah, selanjutnya apabila kita sudah mendapatkan adaptasi yang baik di gigi tersebut, lalu selanjutnya kita akan melakukan persiapan dari gigi yang akan kita lakukan splinting. Selanjutnya, aplikasikan ETSA pada gigi yang akan di-splint, yaitu pada gigi 33 dan 43 pada area lingual selama 15 detik. Setelah itu, bilas menggunakan water searing dan keringkan, kemudian berikan bonding agent pada area-area tersebut. Lalu jangan lupa kita lakukan light cure selama 20 detik pada masing-masing sisi lingual gigi yang akan kita lakukan splinting. Setelah kita siapkan gigi-gigi tersebut, siapkan wire yang sudah dipilih, kemudian adaptasikan pada area titik kontak lingual dari gigi 33 sampai dengan 43. Jika adaptasi sudah baik, kita aplikasikan komposit sedikit demi sedikit pada gigi 33 sampai dengan 43. Di sini kita lakukan aplikasi komposit pada gigi 33 dahulu. Kita aplikasikan, lalu kita lakukan light cure pada gigi tersebut. Hal itu kita lakukan berulang pada gigi-gigi selanjutnya sampai gigi terakhir, yaitu pada gigi 43. Baik, berikut adalah contoh pengaplikasian komposit pada kawat yang telah dipilin pada daerah gigi 33-43. Kita rapikan kompositnya terlebih dahulu. Hal ini untuk mempermudah kita dalam mengkontur komposit yang kita gunakan. Pastikan komposit yang kita gunakan tidak mengiritasi area gusi. Oleh karena itu, sangat disarankan penempatan wire yang telah dipilih adalah pada area titik kontak dari gigi-gigi yang akan kita lakukan splinting. Baik, selanjutnya ini adalah hasil contoh dari kawat yang telah dipilin dan telah diletakkan pada area lingual gigi 33 sampai dengan 43. Di mana wire yang telah dipilin telah ditutupi oleh komposit pada bagian interdental gigi 43 sampai dengan 33. Yang perlu diperhatikan dalam pemberian komposit atau pengaplikasian komposit adalah kita harus memperhatikan permukaan komposit yang rata dengan permukaan gigi.
kita melakukan pemolesan pada komposit tersebut, sehingga dengan permukaan yang rata akan memudahkan pasien dalam melakukan oral hygiene dan mencegah retensi plak. Kemudian, setelah kita yakin dengan komposit yang kita gunakan, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan gigitan pada gigi yang di-splint menggunakan kertas artikulasi. Kita gigitkan kertas artikulasi tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya kontak prematur pada gigi-gigi yang kita lakukan splinting. Jika terdapat peran artikulasi yang tebal, berarti terdapat suatu kontak prematur sehingga perlu dilakukan occlusal adjustment pada area tersebut. Selanjutnya, jika kita sudah melakukan tes artikulasi, kita berikan instruksi terakhir adalah instruksi pasca tindakan splinting, yaitu pertama, tidak makan yang keras pada area gigi yang di-splint, jaga oral hygiene dengan baik, dan daerah interdental gigi yang dilakukan splint dibersihkan menggunakan interdental brush. Selanjutnya, pasien diminta untuk datang kembali dalam waktu 1 minggu untuk memeriksakan apakah ada komposit yang terlepas atau wire splint yang terputus. Sekian, terima kasih. She's waiting.